Setiap kali dengar kata berhala, sihir, apa yang saudara pikirkan? Dukun Di Jakarta masih ada dukun juga. Dan saudara percaya masih ada dukun. Sihir-sihir masih ada. Penyembahan berhala masih ada. Jadi saudara membayangkan kalau berhala dan sihir itu sesuatu yang menakutkan. Enggak juga Kadang-kadang enak-enak juga. Iya, bukti kalau enggak enak kan pasti orang tidak pergi toh. Tapi kan ada enaknya orang suka cari-cari dukun. Cari-cari dukun, cari-cari orang-orang sihir. Ya kira-kira begitu. Tapi apakah memang menakutkan? Belum tentu juga saya kira. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Kita ada di Pekan Doa dan hari pertama ini akan bicara tentang berhala dan sihir zaman sekarang. Kita semua akan bertolak dari pembacaan ini Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Mari kita buka Alkitab kita. Surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi, shalom. Tema kita hari ini, nanti di bagian akhir baru kita perkenalan. Tema kita hari ini adalah berhala dan sihir zaman sekarang. Saya mau tanya dulu, setiap kali dengar kata berhala, sihir, apa yang saudara pikirkan? Dukun Di Jakarta masih ada dukun juga. Dan saudara percaya masih ada dukun. Sihir-sihir masih ada. Penyembahan berhala masih ada. Jadi saudara membayangkan kalau berhala dan sihir itu sesuatu yang menakutkan. Nah juga kadang-kadang enak-enak juga. Iya, bukti kalau tidak enak kan pasti orang tidak pergi toh. Tapi kan ada enaknya orang suka cari-cari dukun. Cari-cari dukun, cari-cari orang-orang sihir. Ya kira-kira begitu. Tapi apakah memang menakutkan? Belum tentu juga saya kira. Berhala itu orang masih membayangkan penyembahan batu, kayu, ada korban ini, ada sapi, babi, tidak harus begitu. Berhala zaman yang sekarang ini masih terbawa juga dari dulu. Ada orang percaya bahwa berkat itu Tuhan yang atur, amin. Tapi di dia punya toko ada itu kucing yang ada ya di sini ada begitu. Berhala juga itu berhala juga itu. Yang kucing-kucing begini nih. Saudara masih percaya kalau berkat itu Tuhan yang atur? Ada amin di situ. Lalu itu kucing atur apa? Kucing-kucing itu. Ya, panggil-panggil saja supaya singgah. Jadi saudara-saudara jangan berpikir dia sudah seperti orang pisembah apa di mana. Tidak, kan kita bicara berhala hari ini toh. Yang zaman sekarang ini masih banyak orang bawa dari sana. Nanti khusus untuk yang zaman sekarang kita bicara 20 menit terakhir. Tapi di awal saya kasih ingat kita dulu. Masih banyak orang masih di situ. Mulutnya berkata-kata tentang Tuhan. Pengakuannya tidak kepada Tuhan. Saya mau tanya saudara, saya lahir besar di Soe. Jawabannya harus jelas, Soe. Itu artinya timba. Kalau Soe, sial itu. Jadi saya tidak lahir di kesialan itu.
Saya lahir di Timba. Saya lahir besar di Soe. Kalau saya cerita tentang Soe, saudara percaya tidak? Saya lahir besar di Soe. Saya bercerita tentang Soe. Percaya atau tidak? Kalau saya lahir besar di Soe, lebih banyak cerita tentang Surabaya. Saudara percaya atau tidak? Nah, kenapa tidak mau percaya? Ada banyak orang mulutnya mengaku dia percaya Tuhan, dia orang Kristen, tapi sedikit-sedikit kalau dia sakit, pasti orang yang bikin. Mulut ini bicara tentang Tuhan, sedikit-sedikit darah Yesus berkuasa. Tuhan Yesus tolong, tapi sakit sedikit, pasti nenek di sebelah itu. Bayangkan ini, masih di Jakarta masih ada begitu. Masih ada begitu juga. Atau tidak tahu lagi. Lebih baik tidak usah tahu dengan itu. Ya mulut kita mengaku percaya kepada Tuhan. Pengakuan kita sebenarnya bukan pada Tuhan. Kita masih percaya hal-hal begitu. Padahal dari kecil dulu kita diajar tuh percaya Tuhan. Saya ingat kami kan besar di kampung. Dulu saya kan lahir kira-kira 47 tahun yang lalu. Listrik belum ada di rumah saya. Kami nonton televisi itu masih yang hitam putih itu. Pakai aki. Nonton tiba-tiba akinya drop. Orang-orang dalam TV langsung patah begini. Terus biasa pemerintah lewat BKKBN putar film. Layar tancap putar di lapangan. Itu juga film-film KB lah. Kami pergi nonton. Saya pergi nonton. Yang menarik adalah pergi sore, pulang malam. Pergi masih terang, pulang sudah gelap. Harus lewat pohon beringin. Ngeri. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tidak ada jalan lain. Hanya lewat itu pohon. Kan harus pulang. Tidak mungkin tidur di bawah pohon itu. Tambah menakutkan. Saya akan menyanyi. Ada 2 lagu andalan yang saya masih ingat sampai hari ini. Semoga saudara masih ingat lagu ini. Pertama. Dalam nama Yesus. Masih ingat lagu itu? Boleh kita nyanyi sama-sama? Boleh sambil tepuk tangan 3, 4. Dalam nama Yesus, dalam nama kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Itu lagu pertama. Jadi mau lawan santet di sini cukup menyanyi dalam nama Yesus. Tidak usah cari santet baru lagi. Iya toh, jangan lawan santet pakai santet. Dompet teman itu. Oke, lagu kedua. Mau lewat itu dengan yakin sekali Yesus itulah satu-satu. Masih tahu lagu itu? Sambil tepuk tangan 3, 4. Yesus itulah satu-satunya. Apa? Penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali. Apa? Angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Itu yang saya mau sampaikan pertama. Berkaitan dengan tema kita. Tema yang baik saya kira. Untuk kita menilai, berefleksi ulang. Mungkinkah kita ini masih penyembah berhala ini? Yang dulu masih bawa yang tadi saya baru kasih contoh sapi yang kucing tadi. Kalimat pembukanya saya bilang begini. Segala sesuatu yang menggantikan Tuhan namanya berhala. Segala sesuatu yang menggantikan Tuhan berhala. Ada suami-suami yang merokok, terus mereka bilang, kalau habis makan tidak merokok, mati kita. Berhala, itu sudah berhala itu. Di sini ada yang begitu? Siapa punya suami, jujur saja dia. Jadi apa saja yang kita sangat menggantungkan diri kepadanya, dia telah menjadi apa? Berhala. Apa saja. Karena pengakuan kita harus pada Tuhan. Kalau kita menggantikan segala sesuatu, seolah-olah dia lebih tinggi dari Tuhan, dia telah menjadi berhala. Sihir. Waktu bicara tentang sihir, apa yang saudara pikirkan? Api keluar.
Tidak. Sihir itu yang membuat orang itu terpengaruh toh. Karena kita selalu kaitkan sihir itu harus gaib lah, ada sesuatu yang tekan begini langsung menyala, listrik. Apa saja yang membuat kita begitu terpesona dan mengabaikan Tuhan, kita telah menjadikan itu sihir baru bagi kita. Itu orang punya penampilan itu buat kita terpesona sekali. Saudara tahu banyak orang hanya nonton film Korea, tidak gereja. Hanya nonton film Korea, dia tidak datang gereja lagi. Apapun yang telah membuat kita terpesona dan tidak bisa, itu telah menjadi sihir baru dalam hidup kita. Kita abaikan itu dulu, itu di pengantarnya. Saudara-saudara, kita baca teks tentang itu daging dan roh. Bagaimana saudara tahu ada roh dalam diri seseorang? Bagaimana saudara tahu bahwa di pendeta Yandi itu ada roh? Apakah waktu dia berkhotbah? Tidak juga. Kalau saudara mau tahu ada roh pada seseorang, dari buah yang dihasilkan oleh. Dari buahnya orang kenal pohonnya. Pertanyaannya sekarang, berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Gampang. Berbuah bagi Tuhan itu gampang. Ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Saudara pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang Jakarta ancam pohon mangga supaya berbuah? Buah! Buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh kan? Ranting melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak mau melekat kepada pohon. Akhirnya buahnya ada, tapi buah plastik. Saudara pernah lihat jeruk plastik? Advokat plastik pernah? Enak? Pernah makan? Anak kecil, anak sekolah minggu itu sejak awal sudah ajar kita lagu ini. Lagu ini sudah, Yesus pokok dan, boleh sambil tepuk tangan, tinggallah di dalam. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Lebih lagi, Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Pasti apa? Pastilah kau akan apa? Ini pendeta berhadapan dengan komisi senior menyanyi lagu sekolah minggu dulu dari tadi. Ya karena dulu ini yang sekolah-sekolah minggu dorang kan. Masih ingat lagu itu. Lalu kenapa tidak meyakini apa yang kita nyanyikan dari lagu itu? Di SD, SMP orang sudah belajar. Anak-anak kita sudah belajar. Ada satu pohon yang mencari makanan bagian pohon namanya. Dari akar dia kirim kemana? Daun melalui batang. Sampai sana ada proses apa? Oh iya. Setelah jadi makanan, kirim ke ranting. Buah. Kan harusnya begitu. Dari pohonnya orang mengenal buah. Lantas saya kasih tahu. Saya tidak mau bicara tentang yang kedagingan punya. Yang percabulan, hawa nafsu, mabuk. Saya menilai saudara-saudara kalau ada drama. Di sini ada yang pernah main drama, kok tidak? Oh tidak ya. Ini semua pemain film. Ya. Kalau ada drama-drama pasca begitu, anak-anak kita tuh kalau dia pemerannya tuh antagonis, pemeran yang jahat-jahat, tidak perlu latihan. Menjiwai sekali itu langsung jadi. Mabok langsung jadi, pukul orang langsung jadi, judi langsung jadi, itu tidak perlu latihan. Sepertinya dia tiap hari hidup begitu mungkin ya. Kalau untuk memerankan yang baik-baik, kok susahnya setengah mati, latihan berulang-ulang. Tapi kalau pemerannya yang jahat-jahat, langsung. Di Jakarta juga begitu. Oh, kita sama kalau begitu. Ya, baik. Buah yang baik dikasih tahu di situ. Kasih dan seterusnya. Ya, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Toh? Nah, sekarang kita masuk pada tema kita. Untuk kita paham sesuatu yang lebih berhala. Sihir. Saya coba bikin dua jadi satu saja. Kan dua-dua mengalihkan kita dari Tuhan. Kenapa sih orang suka berhala? Kenapa sih orang suka sihir?
Karena kedagingannya memaksa dia untuk selalu harus lihat yang cepat, harus dapat yang cepat. Tadi proses tadi toh. Dia mau yang cepat, dia mau yang heran, yang ajaib. Saya mau bilang pada saudara, kalau kita cari Tuhan mau cari yang ajaib-ajaib saja, setan juga bisa buat. Yang ajaib-ajaib itu setan juga bisa buat. Hanya satu yang setan tidak bisa buat. Apa itu? Bawa kita ke surga. Itu setan tidak bisa bawa kita ke surga. Yang lain-lain yang ajaib-ajaib itu setan bisa bikin. Tapi membawa kita ke surga tidak bisa. Saudara akan hidup lebih lama di surga, bukan di dunia. Yang akan paling lama itu ada di surga. Tapi saudara lihat, bahwa ternyata urusan di dunia ini membuat orang mau lebih cepat untuk jadi. Cari Tuhan, jangan hanya untuk sembuh dari penyakit. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh, walaupun bisa dia buat. Itu bukan tujuan utama. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa mabuk itu mabuk dari kemarin sampai tadi pagi, istirahat sedikit, minum ulang, tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk dekat AC pulang pilek. Jadi kalau cari Tuhan hanya untuk sehat, kita salah kenal Tuhan itu. Iya, cari Tuhan jangan hanya untuk kaya. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Walaupun bisa dia buat, tapi itu bukan tujuannya, bukan tujuan utamanya. Ingat ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor itu kaya-kaya semua. Dia punya rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di rumah, dia tinggal di penjara Cipinang. Dia lebih kaya kan? Kita yang mengaku kenal Tuhan sedikit-sedikit pulsa habis. Sedikit-sedikit garam habis. Mau beli sepatu gereja saja pakai tanya, boleh bayar 6 kali? Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan kita. Mestinya dia yang layak dipuji toh. Kalimat Tuhan Yesus menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu. Baru yang lain itu di kekayaan kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Kok ibu-ibu tidak mau ya yang terakhir? Istri diberkati saja. Amin kok ibu-ibu. Jangan cari yang ditambahkan semua. Sudah mau mati baru Yesus tolong. Oke. Saya mau bilang sekarang. Kita kalau gali ini panjang lebar. Tapi ini ada 10 hari atau berapa hari akan belajar. Saya langsung saja pada poin-poin yang lebih praktis. Berhala ini zaman sekarang apa sih? Tadi siang kami bercerita dan saya dapat yang paling pertama itu kita punya otak. Jadi berhala. Padahal saudara tahu, iman pengertiannya menarik. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan. Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat atau tidak lihat. Iman bilang begitu kan? Pengertian iman bilang begitu. Bagaimana menjelaskannya? Dasar. Dasar itu fondasi. Saudara pasti tahu fondasi toh? Pernah lihat fondasi? Teori tentang fondasi itu ringan saja. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Teorinya hanya begitu. Fondasi dari apa? Yang kita harapkan. Harapkan itu apa? Cita-cita, idealisme masa depan. Semangat untuk ke depan. Saudara mau jadi orang terkaya di Indonesia, silahkan, itu cita-cita. Saudara mau jadi gubernur DKI Jakarta periode 2080 sampai itu silahkan. Itu cita-cita. Yang ibu-ibu yang nona-nona mau jadi wanita tercantik Cipinang silahkan. Itu kan cita-cita. Tapi saudara bangun dia di atas dasar apa? Itu yang jadi masalah. Karena orang yang tidak beriman pun dia kepingin menjadi orang terkaya di Indonesia. Orang tidak beriman pun kepingin jadi gubernur DKI. Orang yang tidak beriman pun kepingin menjadi wanita tercantik ya atur saja. Yang membedakan kita adalah membangun dia di atas dasar apa. Itu dasar. Kedua, bukti. Bukti dari yang dilihat atau tidak dilihat? Tidak dilihat. Tidak dilihat. Bagaimana menjelaskannya? Arsitek. Tahu arsitek? Arsitek ketika dia mau bangun, mau gambar ini gedung, dia taruh dulu di kepala. Ruangan ada berapa?
Ada berapa lantai? Tangga ada di mana? Pintu di mana? Jendela di mana? Kelihatan? Dia taruh di sini. Dari yang tidak kelihatan, dia kemudian gambarkan di satu kertas. Mulai kelihatan kan? Dari kertas itu orang mulai mengerjakan bangunan ini. Waktu bangunan ini jadi. Kita sekarang ini kan kalau bangunan sudah jadi, orang lihat bangunan baru kan foto-foto di muka. Saya mau tanya, yang foto-foto di muka tahu titik-titik terkuat dari ini bangunan? Tidak tahu kan? Siapa yang paling tahu? Arsitek dan orang yang mengerjakan. Kenapa kemudian saya bawa kita ke sini? Membaca Alkitab, memahami sesuatu tentang Tuhan, harus ada satu ruang yang namanya iman. Tidak ada satu otak pun di ini dunia yang akan memahami Tuhan itu dengan begitu utuh. Kalau saudara ingin memaksa untuk mencari tahu Tuhan sangat logis, saudara satu saat akan tidak percaya pada Tuhan, saudara percaya pada akal. Pada titik tertentu itu iman tidak boleh masuk akal. Tidak boleh masuk akal. Kalau semua masuk akal, untuk apa beriman? Untuk apa beriman? Saudara mungkin tidak harus ke Israel untuk cari tahu Yesus dulu pernah. Tidak usah beriman saja. Masih mau beriman? Saya lihat saudara ragu-ragu. Pada titik tertentu iman tidak perlu masuk akal. Ya pendeta, bagaimana dulu itu Batra itu binatang-binatang bisa dikasih masuk ke sana. Berpasang-pasangan. Kalau gajah itu gampang pendeta, gajah jantan, betina. Kuda itu kuda jantan, kuda. Tapi kalau kutu, itu bagaimana pendeta? Saya juga tidak tahu lah. Ada yang bisa bedakan kutu jantan, kutu betina? Saudara-saudara, pada titik tertentu, iman itu tidak perlu harus masuk akal. Tapi bukan berarti kita tidak perlu memahami dia dengan otak. Tapi juga jangan asal percaya semua yang tidak masuk akal. Kalau tangan kanan gatal artinya, dapat duit. Yakin, tangan kanan gatal dapat uang. Lalu saudara kerja untuk apa? Tinggal duduk garu-garu begini. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja, bukan gatal, kerja. Masa duduk begini. Kadang-kadang kita percaya pada sesuatu yang aneh. Dan meyakini itu betul-betul. Biasa saya ada di banyak tempat di Indonesia. Pendeta Yandi, habis kita foto-foto dulu. Boleh. Pas kami mau foto ada yang dari belakang bilang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti mau bunuh dia gampang. Tinggal bayangkan masih percaya sampai hari ini. Di Jakarta ada yang masih percaya begitu? Masih? Suruh pindah ke pedalaman timur. Zaman maju begini masih percaya foto 3 orang 1 mati. Memang ini otak ini penting juga. Kasih Tuhan Allah dengan segenap hati sudah betul, segenap jiwa juga betul, tapi juga dengan segenap. Satu saat minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja. NTT itu daerah yang intensitas hujannya sangat kecil, sangat rendah. Sudah minggu kedua bulan Desember hujan belum turun. Takut kekeringan di tahun berikutnya. Terus dengan beberapa orang saya bilang, hujan belum turun. Orang bilang, proyek Pak, proyek. Jadi saya heran, apa urusan proyek dengan hujan? Orang bilang, pendeta, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak. Jadi orang tutup hujan. Saya bilang, hujan bisa ditutup? Bisa. Bagaimana menjelaskan? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan awan hitam kalau sudah berkumpul begitu, tembak pakai sinar laser kah? Atau pakai efek kaca pantulkan cahaya supaya. Saya bayangkan begitulah. Ternyata dia bilang bukan itu. Permisi pendeta,
Kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah. Hujan tidak turun. Saya tanya, itu celana dalam merek apa itu? Dan kalau buang hujan tidak turun, kita Kalau hujan bisa ditutup, Jakarta ini tidak akan pernah ada banjir. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Terus gubernur hitung, 1. Sudah percaya Tuhan lagi, zaman sudah modern, tolong jangan disesatkan dengan pikiran-pikiran yang tolong dulu. Amin kok. Kadang-kadang kita punya otak ini jadi soal. Otak. Saudara tahu, cara berpikir membentuk tindakan. Tindakan membentuk, tindakan berulang-ulang menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi budaya, budaya menjadi karakter. Jadi mulai berpikir yang benar. Ini kalau pikir tutup hujan, repot itu. Jadi di sini kita punya soal. Apa sih yang kita isi di sini tentang Tuhan? Apa sih yang kita isi di sini tentang ibadah? Karena kadang-kadang ini menjadi berhala. Kalau tidak, kadang-kadang kalau kita tidak bisa masuk akal, lantas kita bilang, kalau begitu tidak. Banyak orang memberhalakan pikiran-pikiran. Tuhan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ada pola yang sengaja Tuhan Allah biarkan supaya kita kelola dia supaya hidup makin lama. Ada banyak. Tapi saya sebutkan satu dalam kaitan dengan pemberitaan ini. Yang laki-laki, dari ini soal pola berpikir. Laki-laki cenderung rasional. Makanya laki-laki, bapak-bapak, suami-suami kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Ibu-ibu karena banyak pakai perasaan, makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Bayangkan kalau menikah 20 tahun, satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa. Lama-lama tetangga yang orang Kupang akan bilang, surasa. Jadi hidup tidak bisa pakai pikiran saja. Mesti ada penyeimbang yang lain. Perasaan. Lebih dalam dari itu adalah iman. Amin. Penghargaan boleh. Tapi kadang-kadang kita sibuk. Orang tua masih hidup, kita tidak urus. Orang tua mati baru kita sibuk, kalau kasih masuk rumah kaki duluan, kepala duluan, badan. Apa sih yang di situ? Pak harus dari matahari naik. Aduh, kita repot. Yang hidup itu yang urus. Saya bilang di mana-mana, kalau orang tua masih hidup itu, beli memang kasih dia sepatu. Biar dia pakai sepatu. Ini orang tua hidup di kampung tidak pakai sepatu, tidak ada alas kaki sampai dia punya jari kaki terbuka besar begini. Sudah mati beli sepatu. Sepatu mana mau masuk di jari yang belum tidak bisa. Akhirnya dia tidak kasih pakai, dia sandar. Ada harga lagi di sini. Saudara lihat kita ini aneh toh. Di Jakarta masih ada yang begitu. Sepatu masih begini itu beli. Jangan sepatu sudah begini baru beli. Dia mau naik begini ke surga. Ada kebiasaan baru, entah baru lama saya tidak tahu lah. Tapi ada kebiasaan kita tuh aneh. Orang meninggal di dalam peti sudah taruh baju lagi, Alkitab baru 1. Mayat mana baca Alkitab? Yang dia hidup saja dia tidak baca. Buta huruf lagi. Saudara kasih Alkitab baru. Ini Kristen loh. Masih ada di Jakarta. Mau pindah sekarang. Zaman sudah terlalu maju ini. Tambah orang beriman. Mesti jadi tindakan sulit. Jadi kalau kita bicara, masih ada juga yang dari dulu yang kita bawa hingga hari ini. Tapi saya tambahkan sekarang bahwa di zaman modern ini, berhala pertama kita ada cara berpikir kita. Kedua, materi. Materi itu serius sekali. Mulai kenapa materi penting? Ukuran-ukuran kita tuh materi. Apa yang kita dapat? Pak, gereja, kita berpikir, siapa khotbah? Dapat apa di sana? Untuk apa? Itu materi. Atau uang atau lain-lain. Bisa disentuh, bisa diraba, bisa dibayar. Orang akan lebih tunduk kepada. Cara kita menyapa orang ini aneh. Saya tidak tahu di Jakarta. Kami di daerah itu menarik. Kalau acara-acara kenegaraan, yang membawa acara bilang, gubernur
Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, Bapak Ibu Pendeta yang kami muliakan, Ibu Guru yang kami kasihi. Kalau pagi-pagi penjual sayur lewat, kita panggil bilang apa? Sayur. Cara hormat kita sudah beda tuh. Orang tua kalau kita tanya, Ibu, anak-anak berapa? Anak-anak ada 4 pendeta. Terus dorang kerja di mana? Puji Tuhan pendeta, anak 4 yang 3 sudah jadi manusia. Anak 4 orang yang sempat jadi manusia, lalu yang satu apa? Yang satu apa ya? Karena ukuran-ukurannya materi. Ukuran-ukurannya materi. Makanya banyak mertua. Di sini ada yang sudah jadi mertua. Ada. Lebih sayang anak yang agak kaya kan? Yang kirim susu setiap bulan. Karena ukuran-ukuran kita materi. Yang bisa disentuh, bisa diraba, bisa dibayar, yang bisa dinilai. Lantas itu kita pikir itu baik. Mantap. Akhirnya saudara tahu. Banyak orang mulai berteologi sukses. Belum kaya masih berdosa itu. Kaya baru, kalau kaya itu baru berkat ada itu. Kalau tidak miskin itu berdosa itu ada dosa itu. Saudara bisa bayangkan. Jadi materi itu menjadi berhala baru bagi kita. Orang di waktu menyembah datang ke gereja, kalau ada tawaran materi yang besar dibatalkan gereja. Ada satu video saya yang beredar cukup luas ketika saya bilang begini, kalau jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih mana? Jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih mana? Pilih mana? Pilih pesta juga tidak apa-apa, jangan terlalu rohani-rohani juga lah, jadi tidak usah terlalu rohani. Pilih pesta juga tidak apa-apa. Yang menjadi soal adalah alasan kita memilih. Ada orang tua saya tanya, Bapak, kenapa tidak pergi ke pesta? Tidak pergi ibadah tapi ke pesta. Aduh pendeta, minta maaf, tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah itu undang langsung kan kita rasa aduh. Apa itu orang pimpinan lagi, orang kaya lagi, dia undang aduh perasa. Tapi kalau pendeta yang dia tanya jangan jawab begitu. Bapak, kenapa tidak ibadah tapi pesta? Pendeta minta maaf, tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung. Ada di sini yang mau Tuhan undang langsung? Supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Jadi materi ini, kadang-kadang materi itu tidak berdosa, tidak ada yang salah di itu materi, tidak ada yang salah. Cara pandang kita terhadap materi yang biasa jadi masalah, orang hidup dalam kedagingan. Banyak orang mata tertuju kepada berkat, bukan kepada sumber berkat. Orang beriman kepada Tuhan matanya tertuju kepada sumber berkat, bukan kepada berkat-berkat. Kadang-kadang kita melihat lebih banyak pada berkat, bukan kepada sumber berkat. Itu yang membuat kita kemudian sulit percaya kepada Tuhan. Terus ada yang bilang, Ibu, kasih uang. Kita gandakan. Dari 100 akan jadi hilang. Karena kita kira itu tujuannya. Apa? Dia saja yang ada itu susah. Mau gandakan kita punya uang bagaimana? Materi ini kadang-kadang kacau. Dulu ada anak-anak muda pegang apa ya, di kampung bilang obat nona. Obat nona, apa ya obat nona itu? Macam ke supaya yang cewek-cewek itu suka itu. Nama apa kalau di Jakarta itu? Kayak begitu-begitu. Jadi dong kasih tahu, itu anak muda punya pelet itu ada 18. Jadi saya bilang coba panggil dia datang. Dia datang, oi, kau ada pelet itu? Yuk. Mau? Coba kasih kau punya cewek punya foto. Dia kasih keluar ini nona. Saya bilang, yang begini masih pakai pelet. Sudah berdosa lagi begini. Yang saya maksudnya begini. Loh kalau sudah begitulah cari artis apa lah begitu toh. Iya toh. Masih begini. Tetangga lagi tinggal dikasih tahu kawin. Sudah kadang-kadang kita tuh sampai jadi kacau dengan kita punya hidup hanya karena berpikir sesuatu yang pintar sekali. Hidup ini butuh proses. Amin kok. Jangan ini dulu
ada satu binatang namanya ayam. Sekarang juga ada ayam tuh. Ayam dulu itu dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Akhirnya buat kita manusia yang pusing. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Kita jadi pusing sendiri. Tapi poinnya jelas. Ayam kampung itu kita pelihara barang setengah tahun, masih kecil juga. Tapi dia punya daging enak atau tidak? Kalau dijual mahal tidak? Kalau betina bertelur atau tidak? Karena dia berproses. Ya toh? Ayam potong, kita baru pelihara 1 bulan, itu dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar itu, kalau lihat langsung juga begini. Tapi itu ayam itu kalau motor gas-gas di samping, besok itu ayam mati. Yang tidak berproses dengan baik, itu jalan-jalan pintas. Aneh sudah kita hidup. Jadi jangan sampai untuk kepentingan materi, mata kita tidak tertuju kepada Tuhan, dan kita mencari jalan-jalan pintas. Dia telah menjadi berhala baru. Materi itu penting. Tapi jangan sampai dia sebegitu penting sampai menarik kita, menghipnotis kita untuk tidak lagi percaya pada Tuhan. Itu jadi soal. Masalah kita di situ. Proses. Supermi itu masak cepat atau lama ya? Teorinya cepat. Kalau kita tidak ambil keputusan dia jadi lama. Kalau saya bilang kepada istri saya, "Mah, saya mau makan supermi." Ibu ke dapur 2-3 menit dia datang tanya, "Pak, mie goreng apa mie kuah?" Terus saya bilang mie kuah sayang, mie kuah. Ibu ke belakang 2-3 menit dia datang tanya, "Kuah banyak atau sedikit?" Banyak, taruh saja. Dia ke belakang 2-3 menit dia datang tanya, "Pakai telur atau tidak?" Sayang, taruh saja, taruh saja. Dia ke belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, "Pakai sayur atau tidak?" Oh, lama-lama kita tidak makan. Hanya tanya-tanya saja, tanya-tanya saja. Jadi percaya pada Tuhan supaya tidak boleh ada berhala baru, mesti ambil keputusan. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Orang tua dulu ajar kita kalau satu waktu yang sama buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak dapat. Seorang perempuan dewasa umur 28 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam dia hanya bilang, oh repot itu, keputusan. Dalam satu hari seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali keputusan. Itu berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau langsung turun atau tarik tambah selimut, itu keputusan. Bangun tidur mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Berkonsekuensi ke masa depan. Saudara mau datang ke gereja ini kan soal keputusan. Kenapa pendeta Yandi berkhotbah di sini hari ini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk sekolah teologi. Makanya hari ini saya berkhotbah di sini. Kenapa saudara punya istri itu, suami itu? Karena pernah ambil keputusan kan? Tidak mungkin saudara bilang, "Pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur begini, sadar dia di sebelah." Kan tidak mungkin begitu. Ada keputusan yang saudara buat. Nah, supaya tidak muncul berhala baru, sihir baru di hidup, mesti ambil keputusan. Mau percaya Tuhan kok tidak. Yang paling banyak celaka itu sebenarnya bukan orang buta. Yang pura-pura buta yang biasa celaka. Yang buta sekali dia tuh, dia jalan saja. Tapi yang pura-pura buta itu dia mau maju, mati dia. Yang mesti mikir, mau percaya Tuhan percaya saja. Kalau tidak lebih baik tidak. Kekristenan itu bertingkat-tingkat. Ada 3 tingkat kekristenan. Yang pertama, beragama tapi tidak beriman. Untuk agama dia suruh agama semua. Apalagi di kita punya KTP kan harus tulis agama. Mau tidak mau beragama. Beriman belum tentu. Belum tentu. Apalagi agama diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Mau jadi ini harus beragama, jadi ini harus beriman. Banyak orang menjadi beragama tapi belum tentu beriman. Kedua, naik sedikit. Bertobat tapi tidak berbuah. Dia hanya bertobat saja. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah, dia hanya bicara tentang masa lalu. Waktu tahun 1970 diberi kesempatan bicara di sini, bilang,
waktu 1970. Pindah lagi kesempatan bicara di sini, dia ulang waktu 1970. Pindah lagi, ulang lagi waktu 1970. Satu saat dia baru bangun, jemaat bilang 1970. Bertobat tapi tidak berbuah. Nah, yang paling tinggi ini berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Mau Jakarta penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan, berbuah. Mau tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, berbuah. Supaya Allah dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Nah, kita bisa ukur, kita ada di kelas yang mana. Kalau kita tidak ada di kelas yang atas, orang yang hanya beragama tapi tidak beriman, pasti menyembah berhala. Bahkan agama pun dia bikin berhala. Simbol-simbol agama jadi berhala. Istri jatuh dia tidak ambil, tapi Alkitab jatuh dia ambil, cium lagi. Walaupun tidak baca. Orang bertobat tapi tidak berbuah, dia akan memberhalakan dirinya sendiri. Ada pemuda ini, panitia ini. Terus kita tanya, Om, panitia tadi bagaimana? Dia mulai bilang, so bagus. Tapi, itu tapi itu. Itu tapi itu kasihan ini panitia ini. Salah semua. Karena yang benar harus yang seperti 1970. Zaman sudah berubah ini. Kalau dia tidak berbuah, dia memberhalakan dirinya sendiri. Akhirnya dia hanya akan bergaul dengan orang-orang yang satu apa? Kok saudara tahu sekali? Mungkin di sini ada yang begitu. Kayak gitu. Nah, kalau berbuah, disitulah Allah dipermuliakan. Tidak ada yang lain dipermuliakan. Allah dipermuliakan. Saudara tahu, kami pendeta-pendeta ini juga kadang-kadang bermasalah ini. Kalau melayani jemaat yang kaya, sampai ibu, kita doa ya bu. Kita doa untuk suami, untuk anak-anak, untuk usaha. Lama-lama dia tidak ngomong, kita yang ngomong kembali. Tapi kalau berdoa kasih orang miskin, kita sampai tutup mata kita berdoa. Kalau mati pun Tuhan berkenan itu. Hati-hati nih soal materi, itu bisa jadi berhala baru. Saya punya video satu, beberapa pendeta protes sekali. Tapi kan saya punya toh. Kan saya punya. Saya bercerita, ada pendeta pergi satu acara, duduk dekat ada nenek-nenek tua. Ini nenek bilang, pendeta, tanggal 14 nanti bisa pimpin ibadah di rumah kah? Terus, aduh saya sibuk nenek, saya sibuk. Nanti penatua yang pergi ya? Iya, tidak apa-apa pendeta, tidak apa-apa. Mereka ambil makanan, duduk sambil makan. Cerita-cerita basa-basi pendeta tanya, Ibu, mau bikin acara apa di rumah? Terus ini ibu bilang, oh tidak, anak laki-laki saya yang pertama itu baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Pendeta bilang, sabar dulu, tanggal berapa ibu? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ibu bilang tanggal 14. Oh, saya kira tadi bilang tanggal 4. Kalau tanggal 4 saya sibuk, tapi 14 boleh ibu, boleh. Saudara lihat materi ini bisa bikin kita berperilaku aneh. Bisa jadi berhala baru Semoga orang-orang di Jakarta teristimewa di GKI ini sudah tidak lagi peduli dengan itu Ada harta kasih saya semua saja, tidak apa-apa. Ya. Ketiga, kita dibatasi waktu. Ini yang senior dong harus istirahat toh. Nanti darah naik, gula naik, kasihan ibu-ibu Ketiga, berhala di zaman sekarang yang baru ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kan sekarang ini orang malas doa, orang malas baca Alkitab, tinggal tahu juga. Tinggal. Data. 2022 Januari, jumlah penduduk Indonesia itu kira-kira 274 sekian-sekian. Berarti 275 juta. Dari 275 juta,
Ada 330 juta lebih di antaranya itu terkoneksi secara mobile. Berarti ada satu orang pegang handphone 2 sampai 3. Dari lebih dari 330 ada 220 juta di antaranya aktif internet minimal 8 jam per hari. Minimal 8 jam per hari. Dari 220 juta itu ada 170 juta aktif media sosial. YouTube, Facebook, apalagi WhatsApp dan lain-lain. Pertanyaannya, apa sih daya tarik dari itu TikTok itu? Sampai semua orang mau pergi ke TikTok tapi tidak mau datang ke gereja. Apa sih daya tarik dari itu perkembangan? Oh, jawabannya ada 2. Satu, daya tariknya adalah keseruan. Seru-seru toh. Dulu kan kita masih pakai tustel. Itu filmnya hanya 12, 24, dan 36. Ekstranya berapa? 2. Itu pun satu sudah habis di studio. Makanya kalau kami foto zaman dulu, bapak-bapak, laki-laki itu gayanya hampir sama semua. Rata-rata kami dulu itu foto gaya pemain bola semua. Karena fotonya satu kali. Tidak ada seru-serunya kan foto satu kali. Ibu-ibu itu kan fotonya kan selalu cari sudut-sudut, ada standar, ada begini, gantung tas. Kan hanya satu kali. Beda dengan dunia digital masa kini kan. Oke, semua kaki di atas. Macam seru-seru begitu orang suka. Daya tarik begitu. Dan saudara tahu akhirnya gereja itu mesti seru-seru. Kalau gereja tidak seru orang pendeta apa tidak seru? Jadi di mana ada gereja seru orang suka pergi. Kalau kurang seru, tapi di sini tidak terlalu seru. Keseruan. Yang kedua gaya hidup. Di media sosial tuh gaya hidup. Wih, orang gaya sekali. Mau terbang foto ini. Apa lagi? Boarding pass. Makan kangkung foto. Terus tulis manjakan lidah. Makan kangkung manjakan. Itu bukan manjakan lidah, membiasakan lidah. Itu jadi daya tarik dan semua orang pergi ke situ. Karena soal gaya hidup. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu bisa jadi berhala baru bagi kita. Saudara lihat. Bisa online berjam-jam kan? Bisa kan? Mampu membaca Alkitab berjam-jam. Semua orang punya story dia live. Tapi kalau kita bilang, baik Bapak Ibu semua pembacaan hari ini telah ambil Yohanes pasal betul? Di Jakarta ada? Cipinang? Yang duduk di sini juga ada? Dia pakai baju warna apa? Aduh, jangan. Saya tanya beberapa orang, ada yang susah tidur, ada yang susah tidur. Yakin insomnia? Yakin? Saudara kalau susah tidur, pergi ke gereja. Pasti akan selama saudara buka Alkitab selama saudara buka handphone, ada mau tidur. Bergaul akrab dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu dia salahkah? Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Kita masalah. Saya berkhotbah di satu acara. Acara apa ya? Natal National Telkomsel. Saya bilang begini. Ini perkembangan ilmu pengetahuan ini seperti pisau yang sangat tajam. Pisau yang sangat tajam kalau dipegang oleh seorang dokter bedah, dia akan jadi berkat bagi orang lain. Tetapi kalau dia dipegang oleh OPK, orang tanya OPK apa? Orang potong kepala. Itu dia akan bermasalah bagi orang lain. Soalnya sekarang perkembangan ilmu pengetahuan ada di tangan siapa? Kalau di tangan orang yang beriman, dia pakai itu untuk jadi berkat. Kami pendeta ini repot khotbah di situ. Persiapan, pakai berdoa.
Istri bilang, papa tunggu kita masih siap khotbah. Datang jemaat separuh kita boleh sibuk khotbah, dia buka. Di sini juga begitu. Ada itu ibu-ibu atau bapak-bapak. Jadi dia telah menarik perhatian kita begitu kuat, kita terhipnotis. Sampai-sampai mendengarkan sudah tidak lagi. Foto-foto, orang suka sekali itu aplikasi yang kalau umur 60 masih bisa ke 23. Orang suka sekali, waduh ternyata mami cantik sekali. Aplikasi. Jadi tergantung di tangan siapa. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu bisa jadi masalah baru bagi kita. Banyak orang akan percaya pada itu. Bukan itu jadi berhala masa kini. Sekarang kan semua tinggal tekan-tekan begini. Saya berkhotbah tentang doa. Saya bilang, hei jemaat, doa itu relasi, bukan kata-kata. Doa bukan kata-kata, doa itu relasi. Kalau saya dengan pendeta Andri, kami dua punya relasi, kami dua teman baik, kami saling kenal. Beliau naik motor, saya jalan kaki, ketemu saya di jalan tanpa saya minta dia berhenti, karena kami dua punya relasi. Hei pendeta, mau kemana? Naik, karena kami dua punya relasi. Kalau kami dua tidak ada relasi, kami tidak saling kenal. Saya jalan kaki, beliau naik motor. Ketemu saya di jalan, beliau berhenti juga. Tapi dia tanya, ojek ke pak? Relasi lebih kuat dari kata-kata. Ya toh? Saudara bisa berkata-kata dengan orang yang saudara tidak kenal sama sekali. Pernah kok tidak, waktu satu kali saudara telepon, tiba-tiba ada satu suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau suara laki-laki? Perempuan. Dari Jakarta Timur atau Jakarta Barat ya? Kita tidak kenal tapi dia bisa bicara dengan kita. Jadi doa bukan kata-kata, relasi. Saudara lihat tuh, apalagi di Jakarta. Saudara mau masuk satu mall, pas mau masuk itu nona bilang, tempelkan kartu Anda. Pas kita tempel uang keluar, terima kasih. Ini dari mana dia ini? Dunia sekarang sudah seperti itu semua. Jangan sampai kemudian kita lebih percaya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua kita cari di internet. Oh ternyata ini belum bicara. Ya toh? Jadi jangan sampai saudara pikir begitu. Kadang-kadang saudara kita bertengkar di gereja itu hanya soal perkembangan. Dua orang di gereja sana saja sudah pakai kamera yang digital, pendeta punya kepala itu yang botak jadi gondrong. Kenapa kita pakai? Jadi kita ribut di soal-soal itu. Tidak pada substansi yang lebih. Dua orang di sana, hati-hatilah. Supaya jangan sampai perkembangan ilmu pengetahuan itu biasa. Perkembangan ilmu telah menjadi pisau yang sangat tajam. Tapi pisau yang tajam harus dipegang oleh orang yang baik toh. Ibu-ibu ini kalau pegang pisau di dapur kan baik toh. Jadi sayur toh. Bukan ancam suami itu. Dia pegang oleh orang baik, dia jadi baik. Nah, saudara lihat sekarang. Itu baru 3 hal yang menjadi perlindungan kita untuk kita hidup. Ini persoalan di mana? Persoalan karena kita hidup menurut daging. Dalam kehidupan yang menurut daging itu, saudara. Kan ada banyak hal yang tadi disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Oh ternyata ini semua, kalau kita rindu itu, kita tidak akan puas-puasnya. Mau cari-cari. Manusia ini kan, biar segala sesuatu sudah isi kepada hati manusia, tetap masih kurang. Hati manusia lebih luas dari isi dunia. Lebih luas. Biar kita isi dunia masih kurang. Karena manusia selalu ada satu kata, tidak puas. Dia jalan kaki, terus dia berdoa, Tuhan, ya, kasih saya sepeda 1. Tuhan kasih dia sepeda 1, dia naik 2-3 bulan, dia berdoa, Tuhan, naik sepeda memang enak, tapi tanjakan yang di sana itu, Tuhan. Itu aduh, kaki itu. Dia kok mau apa? Tuhan kasih saya motor 1. Tuhan kasih motor 1, dia naik 5-6 bulan, dia doa lagi, Tuhan, naik motor memang enak, tapi istri saya berat 80. Anak 3 orang baru montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi, dorang 4-4 mau naikkan ini motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga. Jadi, kalau boleh mobil 1 kok Tuhan. Tuhan kasih mobil 1, naik 1 tahun, doa ulang. Tuhan naik mobil memang enak. Tapi anak perempuan yang pertama sudah kawin dengan laki-laki di pulau sebelah sini, pulau apa?
Nah, pokoknya ada pulau satu di Kepulauan Seribu situ. Masa mau ke pulau pakai mobil? Jangan kau punya mau. Kapal laut satu boleh Tuhan. Tuhan kasih kapal satu pergi ke sana, lihat anak, lihat mantu, lihat cucu, pulang doa lagi Tuhan. Naik kapal memang sampai pulau sebelah, tapi aduh. Jadi helikopter satu. Lalu apa yang bisa isi itu semua? Bersyukur. Kalau orang tahu bersyukur, dia tahu bagaimana memuliakan Tuhan. Dia tahu memuliakan. Bersyukur. Bersyukur itu pesta? Tidak. Bersyukur itu adalah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, hidup hanya tertuju pada Tuhan. Itu namanya bersyukur. Ada orang bikin ibadah syukur tapi hati pikiran tidak tertuju pada Tuhan. Ibadah syukur hari ulang tahun GKI Elok yang ke 35. Sudah anggap saya 35 supaya tidak ada masalah. Ibadah syukur GKI ke 35. Banyak jemaat hati pikiran perasaan tidak tertuju pada Tuhan. Dia sibuk pada kostum. Ini paduan suara repot dengan mau pakai seragam yang mana? Merah, biru, coklat atau abu-abu? Polos atau kotak-kotak? Terus strapnya di sini, atau kita ributnya di barang lain. Acaranya syukur. Hati, pikiran, perasaan tidak tertuju pada Tuhan. Nah, itu repot toh. Bagaimana nanti kita tidak? Akhirnya ketika nanti ada satu menyanyi di sini, aduh, penilaian lebih banyak. Wow. Di sini paduan suara ada berapa? Banyak. Itu repot. Kalau hati tidak diisi, ini laki-laki itu melihat laki-laki, tapi perempuan itu, laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami bapak-bapak, suami-suami, laki-laki ini kalau duduk sama-sama ada perempuan cantik satu masuk serempak, kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri di sebelah dan lihat begitu akan jadi masalah, perempuan cantik itu masuk, kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah. Laki-laki begitu. Tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu, nona-nona duduk sama-sama, terus ada laki-laki ganteng satu masuk, mereka biasa-biasa saja, tidak histeris. Kalau ada yang reaktif, ringan saja dia lakukan. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Rok agak pendek, tas agak besar, sepatu agak tinggi. Itu saudara lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Ibu-ibu itu masuk untuk dia kasih tahu teman di sebelah, dia pakai siku bilang. Yang di sebelah lihat baru dia pakai bibir bilang. Di GKI sini ada begitu. Itu ibu-ibu ada di sini juga. Kadang-kadang 3, 1, 2. Saudara-saudara lihat saja. Jadi kalau kita syukur itu bukan pikiran perasaan hidup tertuju pada Tuhan, pasti tertuju pada berhala, pasti tertuju pada manusia, pasti tertuju pada penilaian. Nah, kita mau bergereja begitu. Nah, itu kira-kira dia punya pesan begitu. Semoga saudara-saudara pakai ini pekan doa itu. Lihat kok pakai sudah. Ini tambah besok lihat tema apa? Besok ada yang tahu tema apa? Saudara sudah tidak mau tahu lagi dengan tema besok. Ya. Tapi kalau itu diisi dan dipakai itu jadi hebat tuh, luar biasa. Oke, sebelum saya kembalikan kepada yang pimpin pujian, pimpin ibadah hari ini, kita butuh berkenalan sedikit ya. Orang biasa bilang kalau belum kenal maka saya selalu tambah. Jadi kalau kenal pasti sayang. Belum tentu juga. Banyak kasus yang ditangani oleh polisi itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Padahal mereka baku kenal semua itu. Suami mana tidak kenal dia punya istri? Kenal kok tidak? Tapi pukul-pukul kan? Jadi kalau kita kenal nih, ya minimal supaya saling mengingatlah. Kalau ketemu kita baku sapa. Saya pendeta Yandi Menobe, saya orang Timor. Lahir besar di Soe, kira-kira 110 km dari Kupang. Saya pendeta Gemit. Saya sudah menikah. Istri saya 3.
Anaknya, ibu. Tiga anak. Itu juga saya punya anak semua. Istri saya juga seorang pendeta gemit. Anak 3 orang masih kecil-kecil. Yang paling besar Donata itu baru umur 14 tahun. Terus Gian 10, Jonathan umur 7 tahun. Kita menikah sudah umur 32 waktu itu. Pacaran 10 tahun. Orang bilang, pendeta bisa pacaran 10 tahun? Iya. Setia? Belum tentu juga. Loh kok bisa 10 tahun? Iya 10 tahun. Karena kalau saya berhenti dengan dia, siapa lanjut dengan saya lagi? Jadi kami tinggal di Kupang. Bersyukur sekali bisa melayani. Yang menarik, saya dipanggil Yandi. Tapi nama di KTP bukan Yandi. Joseph Andreas. Tidak ada hubungan kan dengan Yandi. Saya juga heran itu. Tapi dia punya kisah sendiri. Saya bercerita sedikit terus selesai. Tapi jangan ingat ini lebih tinggi dari ingat khotbah tadi. Karena saya punya istri suka protes. Papa pikir papa khotbah bagus. Saya bilang, mama, saya diundang di mana? Papa, coba bapak cek orang yang pergi ikut papa khotbah. Jangan sampai orang pergi hanya mau tertawa-tertawa. Orang pikir papa Sule. Ibu kok terlalu sejauh itu. Bapak, coba papa tanya yang ikut papa khotbah. Coba papa tanya. Jangan sampai orang pulang, orang bilang, kau rugi tidak ikut pendeta Yandi khotbah. Kok? Iya, bagus. Iya. Dia bilang apa? Tahu? Pokoknya kita tertawa dulu, kita senang. Tapi saudara ingat yang tadi, ingat. Saya lahir kira-kira 47 tahun lalu di satu tempat di Soe itu namanya Umemanekan. Bahasa itu berarti Umemanekan itu artinya rumah kasih. Di sini kan ada orang Timur toh, tidak usah angkat tangan. Kita punya muka sama semua, jadi tidak usah kita baku tahu. Ya, oke. Jadi, oke. Pemilik dari itu rumah kasih sekarang dia jadi panti asuhan. Sekarang dia jadi panti, masih ada di Soe. Pemilik dari Umemanekan itu satu orang tua masih hidup sampai hari ini, namanya Bapak Joseph Andreas Christian. Saya punya mama itu melahirkan saya dalam keadaan buta 2 mata dan separuh badan lumpuh. Ketika Bapak Yosef lihat bahwa ibu yang buta dan lumpuh itu melahirkan anak laki-laki, dia minta. Anak itu kasih dia punya nama. Makanya jadinya saya nama ikut dia, Joseph Andreas. Puji Tuhan, 10 tahun 11 bulan kemudian mama sembuh. 2 mata bisa melihat, badan yang lumpuh tadi sudah pulih kembali, normal. Rupa-rupanya di hamil awal sebelum sakit, mama rindu saya dipanggil Yandi. Tapi kan sudah 10 tahun, surat-surat semua, akte lain-lain sudah Joseph, maka Yandi menjadi panggilan di rumah. Setiap kali nama itu disebutkan, kita ingat bagaimana susah payahnya mama dalam keadaan lumpuh dan buta melahirkan seorang. Saya tidak bayangkan kalau hari itu mama meninggal dan lain sebagainya. Dan karena itu nama yang bukan nama yang viral, sebenarnya itu nama yang membawa saya kembali ke masa lalu yang berat. Saya tidak menetek bapak yang berjuang begitu rupa dalam urusan bagaimana urus mama yang lumpuh, kakak-kakak dan saya. Dan puji Tuhan kalau Tuhan berkenan kita hidup, kenapa tidak Kira itu, saya kira itu yang lebih penting dari semua. Semoga kita bisa. Kok saya lihat ke saudara sedih-sedih. Tidak usah lah. Saudara macam cepat menangis sekali. Mari kita tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu dalam keterbatasan. Tetapi kami tahu kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kalau ada yang berkomitmen, dengarlah dan biarlah Tuhan menyertai dan menuntun kami satu persatu. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.